Perkenalkan, saya Hastuti dengan NIM 230 501 501 083. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme artikulasi. A few moments later. Mekanisme artikulasi adalah alat ucap mana yang bekerja atau bergerak menghasilkan bunyi bahasa. Berdasarkan kriterianya, mekanisme artikulasi dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah bunyi bilabial. Bunyi bilabial yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir bawah dan bibir atas. Caranya, bibir bawah sebagai artikulator menyentuh bibir atas sebagai titik artikulasi. Misalnya bunyi pada P, B, M, dan W. Yang kedua, bunyi labiodental. Bunyi labiodental yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir bawah dan gigi atas. Caranya, bibir bawah sebagai artikulator menyentuh gigi atas sebagai titik artikulasi. Misalnya bunyi pada F dan V. Yang ketiga adalah bunyi apikodental. Bunyi apikodental yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah dan gigi atas. Caranya, ujung lidah sebagai artikulator menyentuh gigi atas sebagai titik artikulasi. Misalnya bunyi pada T yaitu pintu, D pada dadi, dan N pada minta. Yang keempat, bunyi apikoalveolar. Bunyi apikoalveolar yaitu bunyi yang dihasilkan oleh ujung lidah dan gusi atas. Caranya, ujung lidah sebagai artikulator menyentuh kaki gigi atas sebagai titik artikulasi. Misalnya pada T titik pentung, D titik duduk, dan N pada nama. Yang kelima, bunyi laminopalatal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tengah lidah dan langit-langit keras. Caranya, tengah lidah sebagai artikulator menyentuh langit-langit keras sebagai titik artikulasi. Misalnya pada C, J, NY, dan SY. Yang keenam, bunyi dorsovelar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah dan langit-langit lunak. Caranya, pangkal lidah sebagai artikulator menyentuh langit-langit lunak sebagai titik artikulasi. Misalnya pada K, G, X, dan Eng. Yang ketujuh, bunyi dorsoovular, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah dan anak tekak. Caranya, pangkal lidah sebagai artikulator menyentuh anak tekak sebagai titik artikulasi. Misalnya pada Q dan R. Yang kedelapan, bunyi laringal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tenggorok. Caranya, udara yang keluar dari paru-paru digesekkan ke tenggorok. Misalnya bunyi pada H. Dan yang kesembilan, bunyi glotal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan lubang atau celah pada pita suara. Caranya, pita suara merapat sedemikian rupa untuk menutup glotis. Misalnya pada hamzah. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan.